Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Oke, tanggal 6 Juli ya, di minggu kedua di bulan Juli ini. Jadi masih dari awal bulan sampai sekarang market masih adem ayam aja ya. Bahkan justru dari awal bulan sampai per sekarang market justru mengalami kenaikan. Nah, pertanyaannya apakah benar-benar akan terjadi ya seperti yang ditakutkan oleh banyak orang seperti itu? Ya kan, itu kan menjadi suatu pertanyaan, apakah memang kekhawatiran para investor ini benar-benar terjadi di bulan Juli atau tidak? Oke, tetapi sebelum itu saya mau menginformasikan thank you banget buat teman-teman yang sudah datang di welcoming party kemarin ya, tanggal 5 Juli. Itu kurang lebih pesertanya sempat 70-an, 70-80 orang ya, meskipun masih belum seluruh member yang hadir, memang karena kan hari Minggu. Saya maklumi bahwa ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di weekend ya, seperti itu. Maka dari itu saya sudah upload videonya di YouTube. Jadi teman-teman bisa cek part 1 and part 2-nya ya. Jadi ada video part 1, sebenarnya ada part 3, cuman lupa saya part 3 lupa record ya. Mohon maaf. Jadi cuman ada part 1 dan part 2 seperti itu. Jadi buat teman-teman khususnya member baru ataupun teman-teman yang belum tahu dengan Silent Trader Academy itu apa sih, itu boleh banget ya biar teman-teman tahu. Oke, ketika memang siapa tahu teman-teman tertarik join ke VVIP ya, di apa namanya, di video itu akan dijelaskan secara singkat VVIP itu seperti apa sih ya, seperti itu. Oke. Kita langsung lanjut aja ya, kita nggak perlu berbahas. Oh ya, jangan lupa nonton special case PZZA ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa, special case PZZA itu bagus banget. Kalau teman-teman mau nonton, itu ada pembahasan khusus mengenai apakah PZZA itu beneran bangkrut atau tidak sih, seperti itu ya. Itu saya lengkap disajikan dengan data dan fakta yang ada di lapangan, sehingga setelah nonton video itu saya yakin teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, apakah harus buy ataukah harus sell dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya gimana perkiraan market hari ini ya. Sebenarnya kalau kita bahas teknikal dulu, oke, setelah kenaikan yang cukup banyak ya, sebenarnya 1% sih kecil sih ya. Ya, tapi bentuk candle-nya jelek. Ini bentuk candle ini kurang oke lah ya. Bentuk candle itu kurang lebih seperti ini. Oke, ini namanya shooting star ya. Ini ya kita anggap shooting star aja lah ya. Ini sama nih, 1 2 3 4. Nah, ini persis. Nah, biasanya kalau sudah muncul candle seperti ini, harusnya besok ya candle berikutnya itu turun ya, minimal turun. Meskipun nanti dia balik naik lagi seperti ini, bisa saja. Tapi yang jelas harusnya turun. Harusnya secara teknikal seperti itu. Nah, tetapi ya kita ada dapat angin segar. Ya, angin segar itu dimana kenaikan status ya, kenaikan status menjadi upper middle country. Oke, jadi Bank Dunia itu, World Bank itu biasanya ada kategorinya, ada 4 ya, ada low income, lower middle. Nih, lower middle ini kita dulu berada di kelas lower middle income ya, ya yaitu dengan biasanya diambilnya dari kategori GDP ya. Oh, GNI Gross National Income seperti itu. Oke ya, karena GNI per kapita Indonesia naik ya 2019. Oke, ingat ya, ini 2019 loh ya. Dia biasanya sih per tahun. Jadi memang diakumulasikan per tahun baru naik kasta lah, ibaratnya seperti itu. Ya, maka dari itu kita naik kelas menjadi upper middle income, yaitu GNI suatu negara yang berkisar di antara 4.000 US dollar hingga 12.500 US dollar. Oke. Hal yang bagus, kenapa? Karena semakin tinggi GNI suatu negara ya, maka ini yang menurut Kemenq, peningkatan status Indonesia akan meningkatkan kepercayaan. Nah, ini fungsinya, ini benefit utamanya itu meningkatkan kepercayaan dan persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral, ataupun mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. Jadi, semakin tinggi suatu negara itu kastanya, dalam arti kalau negara tersebut ada di upper middle ataupun high income, maka logikanya ekonomi ekonomi suatu negara ini
bagus ya, bagus dalam arti bisa sustainable, bisa survive dalam keadaan apapun, dan tentunya bisa terus grow ke depannya, sehingga investor-investor asing maupun investor dalam negeri yang ingin menanamkan modal ya biasanya sih ini persepsinya untuk ke investor asing. Jadi investor-investor asing ataupun perusahaan-perusahaan asing yang mau buka perusahaan di Indonesia, mau tanam modal di Indonesia dan sebagainya, ataupun negara-negara bilateral yang mau menjajaki kerjasama seperti itu akan lebih percaya dengan Indonesia ya ketimbang negara yang masih tergolongnya itu ke dalam apa istilahnya lower middle income ya seperti itu. Oke, jadi karena ada angin segar ini, maka mungkin saja hari ini market masih bisa up ya, mungkin saja market masih bisa naik, tetapi saya rasa naiknya itu nggak apa ya, nggak signifikan lah. Kenapa? Ya karena kan ini based on 2019 ya. Jadi kalau kita hitung di 2020-nya ya mungkin saja ya GNI kita itu nggak 4050 ya, tapi bisa aja di bawah 4000. Karena kan memang di 2020 ini masa-masa sulit seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan tahun depan bisa turun peringkat lagi ya seperti itu. Jadi kita nggak boleh terlalu euforia terhadap berita seperti ini. Tapi ini bisa jadi angin segar untuk kita semua ya, meskipun sebenarnya nih beritanya hari Kamis ya, beritanya hari Kamis itu pas di tanggal sini. Oke, jadi sebenarnya beritanya udah lama, tapi pas weekend ini lebih saya cek di berbagai media, di berbagai sosial media itu heboh ya, jadi sengaja dihebohkan ya mungkin untuk meningkatkan optimisme dari investor. Nah maka dari itu saya rasa meskipun naiknya pun harusnya udah nggak banyak ya, justru harusnya dia terkoreksi lagi seperti ini, harusnya seperti itu. Oke ya, jadi mau naik mau turun sebenarnya nggak masalah ya. Buat teman-teman yang sudah ikut welcoming party kan tentu tahu cara trading kita seperti apa, jadi kita main aman saja seperti itu ya. Ini ada wood, nih wood candle oke nih, harusnya naiknya hari ini sih ya, harusnya naiknya hari ini, semoga naik. Dia bisa naik bisa sampai 5% ke atas kalau lagi naik ya, berdoa saja lah ya. Nih wood bisa teman-teman pantau, di gratis nih put. Dan ini saya mau infoin saham friend. Oke, jadi saham friend ini ya lagi-lagi dipom-pom, teman-temannya lagi-lagi dipom-pom oleh, ya kita tahu lah ya, dipom-pom oleh salah satu owner grup saham yang cukup fenomenal ya, yang memiliki jumlah massa yang cukup banyak sehingga ketika dia publish orang banyak ikut beli ya. Oke, ya nggak salah sih ya, beliau bilangnya ini terpantul di trendline ya. Jadi memang member VVIP itu sudah saya infokan untuk beli sore, mungkin sebagian ada yang belinya friend ya. Dan kita harap besok harusnya naik ya. Dia naik ini 10%, ini terpantul naik 6%, ini terpantul naik 4%, nah ini terpantul lagi ya. Jadi kalau 4%, 8%, 10% kita rata-ratakan 4, ini naik berapa sih? 4, 6, 10 ya. Kurang lebih kalau kita rata-ratakan bisa naik sekitar 6% kalau kita average berdasarkan pada saat dia terpantul di suatu trend line ya. Maka dari itu 6% dari 100 berarti kan angkanya 106 ya. Tetapi setidaknya saya yakin banget besok, bukan besok, hari ini ya. Hari ini friend ini naik di angka 103. Catat ya, buat teman-teman yang sudah buy bisa jual di angka 103 kalau mau. Oke, tapi kalau teman-teman mau menerapkan prinsip aman, ya sudah jual aja di 101 atau 102 ya. Tapi kalau teman-teman yang sedikit mau agak nekat nih uji nyali ya, boleh jual di 103. Saya yakin setidaknya nyampe ke 103. Oke, nanti kita lihat apakah benar naik sampai 103 atau enggak. Nah, buat member baru yang belum beli, apakah boleh masih beli? Tidak ya, kalau sudah dipom-pom udah coret aja ya, nggak usah ikut-ikutan yang ada nyungsep ya. Oke, kita silang, jangan beli kalau dia sudah dipom-pom ya. Dan juga memang saya nggak pernah gitu nyaranin sih untuk beli saham di pagi hari karena resikonya lebih tinggi ya.
member juga sudah tahu ya, nonton welcoming partinya deh. Nanti teman-teman tahu bahwa menu pagi itu bukan kurang oke sih ya. Jadi sudah telat momentum ya. Kita better beli menu sore aja seperti itu sehingga apa ya namanya? Sehingga resikonya itu kecil. Jadi resikonya itu adalah resiko ketika pada saat open market ya harga sahamnya naiknya langsung open naik 2%. Nah, ketika kita beli 2%, habis itu lanjut turun ya. Member yang sudah buy sore cuan, profit, member yang pas beli pagi loss. Jadi seperti itu apa namanya trade off antara yang beli sore dan yang beli pagi. Maka dari itu, friend kita exit aja. Nah, kalau mau, teman-teman bisa coba lirik Wood. Biasanya Wood ini open nggak langsung naik banyak, biasanya. Ya, Wood ini boleh direfleksikan buat teman-teman yang mau beli. Seperti itu. Oke, coba saya cek perbankan dulu ya. Nah, ini kan chartnya udah jelek ini. Meskipun volumenya kecil, tapi chartnya sih kurang oke ya. Coba BBR. BBRI juga udah sideway parah ini. BBNI juga udah sideway parah. BBC masih agak naik ya. Ini BBC luar biasa ini. BBCA, BMRI juga. Terus BMRI masih bagus. Cuman ya masih sideway lah. Ya. WSKT. Nah, ini koreksinya udah parah nih. Ya buat teman-teman yang nyangkut, saya sebenarnya sudah bilang closing suruh out dulu ya. Jadi hati-hati lah. Ya ini candle udah jelek semua nih. Nah seperti ini harusnya terkoreksi. Ya jadi diperhatikan lah. Jadi konstruksi itu kemarin kenapa naik? Karena terutama PTPP ya, PTPP paling banyak naik itu karena apa namanya? Dia dapat kontrak paling besar di antara teman-teman lainnya seperti itu. Ya, jadi meskipun kontraknya nggak sebesar sesuai target, misalnya target kontraknya dapat 40 triliun, tapi sehingga saya PTPP ini cuma dapat 8 sampai 9 triliun gitu. Jadi masih di bawah target, tapi dia lebih tinggi dibandingkan yang lain. Maka dari itu, ya dia naiknya yang paling tinggi. Ya, dibandingkan yang lain dia naiknya paling kencang. Seperti itu. Ya, dan dia juga yang terkoreksi lumayan nih. Naik banyak cuma langsung terkoreksi. Dan hati-hati, kalau sudah muncul candle seperti ini jangan harap besoknya pasti turun. Ya, ini suatu ilmu juga buat teman-teman. Oke? Itu yang bisa diperhatikan. Coba cek properti juga mulai kendor lagi. Ya, ini KKD sebenarnya. Jadi better out dulu. Ya, buat teman-teman yang belum out, yang belinya salah beli karena ikutin menu pagi, ya, nanti bisa average di area support. Nanti saya update deh. Nanti saya update di channel area belinya. Seperti itu. Oke? Tekim juga saya rasa, ya, Tekim, nah ini udah jelek semua nih. Chartnya udah pada kurang oke, jadi wajar kalau harusnya Senin koreksi. Ya, coba kita lihat CPO. CPO juga koreksi wajar. Kita lihat minyak ya, oil. Oil juga candle jelek. Nah, banyak sektor itu hampir semua terdampak ya. Kita cek aja indeksnya langsung. Biar sama-sama tahu. Agriculture kurang oke. Mining. Wah, ini mining yang naik banyak nih. Nanti kita cek mining ya. Basic industry. Nah, ini biasanya saham-saham yang nggak jelas ini biasanya masuknya ke sini ya. Industri lain-lain, basic industry ini biasa saham-saham nggak jelas masuknya ke sini. Sorry, bukan nggak jelas dalam arti yang memang yang fluktuasi tinggi biasa naik sini. Consumer goods stagnan ya, masih sideways. Property down. Infrastructure ya candle udah nggak bagus nih infrastructure. Finance juga sudah naik banyak 4 candle ya, ini sudah muncul candle merah. Nah, sudah waktunya koreksi harusnya. Sektor perdagangan stagnan, manufacture stagnan, LQ45 juga ini candle mirip IHSG. JII sama ya, ini versi syariahnya. Oke lah. Nah, maka dari itu ya saya rasa wajar kalau akan terjadi koreksi.
Oke, coba kita lihat sektor mining ya. Kita coba cek sektor mining. Mining itu banyak ya. Kalau dipecah itu mining itu banyak. Ada coal. Coba kita cek coal. Um, Candlenya juga jelek nih ya. PTBA coba PTBA, TMG, uh, volumenya kecil sih, tapi jelek candlenya tapi jelek. Ya, candlenya jelek semua. Nah, ini Indi yang masih lebih baik ya kalau teman-teman ingat morning briefing hari Jumat, saya bilang kalau mau liriknya ke Indi karena potensial naiknya lebih tinggi dan ya meskipun kan closingnya jelek, tapi setidaknya dia naiknya cukup oke lah seperti itu ya. Nikel coba ya, Tins ya, Tins juga nih terkoreksi nih. Tins sempat ke 1,61 ya, jadi oh ini saya nggak cek sih ya, katanya member ada yang nyangkut katanya. Nggak tahu juga. Harusnya sih kalau pakai prinsip saya itu kejual, nggak mungkin nggak kejual. Ya, ada Tins. Coba kita cek Antamnya. Nanti trade plan-nya saya infokan ya. Antam juga masih di MA ya. It's okay, masih oke. Inco rata-rata jelek ya. Rata-rata candle jelek dan ya wajar aja kalau turun. Jadi jangan kaget kalau hari ini marketnya turun. Kalau naik ya sudah ya kita bisa memanfaatkannya untuk exit dulu ya untuk jual bertahap dulu seperti itu. Oke, mungkin itu dulu aja teman-teman ya morning briefing hari ini. Ya, karena saya juga pada saat saya recording ini saya masih banyak konsul member yang numpuk. Oke, for information buat member non VVIP yang ataupun member VVIP, nanti saya akan launching VVIP Silent Investor itu sekitar akhir bulan Juli. Ya, jadi siapapun ya member aktif di VVIP Silent Trader itu berhak dapat free trialnya untuk kuartal 2. Oke, jadi nanti infonya saya akan detailkan. Yang jelas dari kuartal 2 ya sampai nanti kuartal 3 itu teman-teman gratis selagi teman-teman masih ada member aktif ya. Kalau teman-teman membernya sudah nggak aktif ya nanti saya akan kick dari grup seperti itu, dari channel, saya pakai channel nanti ya. Oke, jadi itu dulu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika kita upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update seperti itu ya. Jangan lupa nonton Welcoming Party Part 1 dan Part 2-nya. Dan juga nonton Special Case PZZA, itu bagus banget. Oke, see you soon teman-teman ya. Semoga nanti kita bisa adakan lagi meeting-meeting yang seperti yang kita lakukan di hari Minggu ya secara kontinu seperti itu agar menjaga tali silaturahim. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.